Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa? 18 Juli bertepatan dengan 18 ya. tanggal 29 ya, atau ya 29. 29. Jadi besok itu sudah ini ya, ada yang sudah tahun baru ya. Besok tahun baru. Tahun baru Muharram, 1 Muharram 1445 Hijriah. Baik, nggak kerasa ya. Nah, kita sekarang masih di ini apa di kalam insya'i ya. Di kalam insya'i. Kalam insya'inya adalah istifham. Jadi jenis yang ketiga dari kalam insya'i setelah yang pertama amar, perintah, yang kedua adalah nahyu, larangan, yang ketiga istifham, ya, pertanyaan. Pertanyaan ini sekarang setelah ma kita ada man. Man itu fungsinya adalah untuk menanyakan orang siapa. Man adalah siapa. Pertanyaan. Kalau bahasa Inggris berarti apa? Who ya. Who, menanyakan orang. Who, siapa. Nah, untuk menanyakan tentang orang. Dan ini adalah isim ya. Man ini seperti harap, istifham ini seperti harap, tapi ini kalau man adalah isim. Makanya nanti kalau ada diawali oleh kalimat istifham ini, kategorinya adalah ismiyah. Kategorinya ismiyah. Karena man ini dikategorikan sebagai isim. Walaupun seperti harap ya. Ini adalah isim. Yang gunanya untuk menanyakan orang. Contoh kita ada di surat 36, sama-sama mari kita buka mushafnya, surat Yasin ayat 52. Ayat 52 saya buka dulu ininya. Surat Yasin ayat 52. Yasin ayat 52. Surat Yasin itu ya dan sin ya. Yasin itu ya dan sin ya. Jadi Yasin. Ya dan sin jadi Yasin. Baik, 52 itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atana mim marqadina. Jadi ada kalimat qalu ini fi'il madi. Qalu fi'il madi. Qalu fi'il madi ini luar biasa ini, coba kita lihat. Qalu fi'il madi apa? Ada huruf ilat di tengah. Apa huruf ilat di tengah? Ajwaf ya. Ajwaf qala. Asalnya qala lalu dijamakan jadi qalu, mereka berkata. Ini madi, fisiknya ini madi ya. Fisiknya madi. Baik. Jadi mereka telah berkata. Tapi kita lihat nanti ini rangkaiannya. Setelah qalu ya wailana. Ya wailana. Ya wailana ini adalah suatu ungkapan ini, aduh celakalah kami. Iya. Celakalah kami. Ya wailana, celakalah kami. Jadi ini suatu statement. Qalu suatu kata, suatu kalimat, ya wailana, celakalah kami. Itu juga sebagai sebuah kalimat tersendiri. Ya wailana, aduh celaka kami. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian, setelah dia menyatakan statement ya wailana, ya, setelah menyatakan statement ya wailana, ada kata-kata selanjutnya man. Nah,
Man, siapakah? Siapa yang telah membangkitkan kami? Ba'athana. Siapa yang telah? Ba'atha itu membangkitkan, kami. Ya, kami. Siapa pelakunya? Ba'athana ini siapa pelakunya? Ba'athana. Nah, itu nahnu. Kami. Nahnu. Nah, kalau Nahnu. pelakunya kami, ba'athna. Oh, oke, iya pelakunya huwa, Ustaz. Sorry. Pelakunya Nah, huwa. jadi ini sedikit aja bedanya. Pelakunya huwa. Kalau huruf sa-nya dimatikan, itu seperti nasor tu nasorna. Iya, ba'athna. Kami membangkitkan kalau ba'athna. Iya, ba'athna. Tapi kalau ba'athana, ini Itu sudah huwa. 3 komponen. Yes, ba'atha. Satu ada fiil ba'atha, lalu yang kedua ada maf'ul bihna, domir muttasil. Iya. Nah, berarti di dalam bahasa ini ada fa'il huwa, dia. Iya. Itulah bedanya ba'athna dengan ba'athana. Beda subjeknya, beda fa'ilnya. Iya. Nanti lihat lagi tasrif dari fiil madi, sulasi mujarrad. Iya. Nasor tuh nasorna kan gitu. Iya. Nah, kalau nasorna ini harus mati fa-nya. Ba'as. Ya. Karena ini fa-nya berharokat, berarti ba'athana jadi ba'atha plus na gitu. Iya. Ba'atha adalah ada huwanya, dia membangkitkan, kami. Nih. Jadi siapakah dia yang telah membangkitkan kami? Gitu. Siapakah dia yang telah membangkitkan kami? Kami. Siapa kami ini? Ya, adalah qalu, ini si yang berkata, ya. Nah, man ba'athana, siapakah? Man siapakah? Ba'atha dia membangkitkan, kami. Siapa yang membangkitkan kami? Gitu. Dari mana bangkitnya? Min, dari marqadina. Apa marqadi ini? Marko itu tempat. Ya, asal katanya rokoda. Rokoda ya. Ya. Rokoda itu apa? Tidur. Tidur. Kalau markodun itu berarti tempat tidur. Isim makani. Mansorun ini, ya. Iya. Ini mansorun, tempat tidur. Cuman kenapa ini tanwinnya hilang? Karena dia diidofatkan. Idofat Dengan jadilah markodina. Kenapa jadi karena ada harap jar min, jar majrur. Mim markodi itu jar majrur. Lalu kenapa tanwinnya hilang? Karena dia diidofatkan dengan domir, isim domir muttasil. Baik. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Lalu dia nanya, man, siapakah? Ba'athana, yang telah membangkitkan kami, min, dari markodina, tempat tidur kami. Nah, ini sudah, Masya Allah. Ini ternyata, coba kita lihat. Pertama, ayat ini diucapkannya kapan ini? Sudah terjadi atau ini nanti? Belum terjadi, Belum ya, atau gimana? Belum. Jadi ayat ini adalah ketika nanti di surat Yasin itu, ketika nanti ditiup sangsakala, maka manusia akan keluar dari tempat dari kubur-kuburnya. Dari tempat tidur. Ya. Jadi di sini luar biasanya markodi itu markodun, tempat tidur, isi makani, tempat tidur. Rokodanya tidur, kalau markodi adalah tempat tidur. Nah, yang dimaksud adalah markodi ini apa? Tempat tidur itu apa? Bukan penginapan atau hotel, bukan, tapi apa? Kubur ya. Ya, ini adalah kubur. Bukannya yang jadi jadi meninggal itu, dikubur itu dibahasakan dengan tempat tidur. Iya. Kan itu juga udah balaghah juga ya. Iya. Sudah balaghah.
Baik, nanti kita bahas secara ininya. Ini kelihatannya harus dipindahin slide-nya ya, biar bisa dioret-oret ya, Kunci. biar Yap. bisa dirinci ya. Baik, saya coba siapin dulu ini surat apa, karena ini Masya Allah luar biasa dari sisi balaghahnya. Ayat 52 ya. Ayat 52. Baik, coba kita lihat. Di sini ada ayat 52 ya. Baik, ayat 52. Coba kita lihat. Ayat 52 dari surat surat Yasin. Maaf, dari surat Yasin. Baik, sama-sama kita udah ada ininya belum ya? Baik, 36 Belum ada. ayat 52. 36 ayat 52. Baik, sama-sama kita lihat ininya. Aman, Pak. 36 surat Yasin 36 ayat 52. Halamannya 443. Ya. Oh iya, silakan Bu Jusma. Ya, waalaikumsalam. Ya. Baik. Nah, ini sudah kelihatan ininya slide-nya? Sudah. Ya. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Mereka itu siapa? Orang-orang yang dalam kubur. Ini Orang dalam kubur. orang-orang yang dibangkitkan dari kubur ya. Orang-orang yang dibangkitkan dari kubur. Apakah semuanya atau hanya orang kafir? Semuanya. Nah, di sini yang berkata itu kalau celakalah kami. Nah, sekarang kita lihat yang dikatakan oleh si mereka itu adalah yang dikatakan oleh yang berkata itu, aduhai celakalah kami. Iya. Kalau celaka itu berarti siapa? Orang beriman atau Orang kafir. Kafir. Karena isyaratnya ini ya wailana. Aduh, celaka kami. Oh iya. Kalau orang Islam, orang Muslim dan beriman, ya nggak akan kaget ketika jangankan dibangkitkan dalam alam barzah aja ada malaikat mungkar nakir nanya, nggak akan kaget. Ya. Nah, ini Amin. berarti yang celaka itu kan yang merasa celaka itu dia kaget ya. Iya. Dia kaget karena loh kan nggak ada kehidupan setelah mati. Kan hari ini ada nggak yang nggak percaya ada kehidupan setelah Ada kematian? Ustaz. Iya. Dasarnya memang ini tidak percaya adanya ada siksa kubur. Ya, biarin aja. Nah, Dalam arti biarin deh, kalau sudah kita jelaskan yakinnya seperti itu ya silakan karena itu hak mereka ya. Tapi nanti dia akan berkata ya wailana, celakalah kami. Kalau celaka berarti apa? Dia terkaget-kaget karena berarti akan ada apa? Akan ada siksa. besar. Berarti yang berkata ini apa? Kafir. Orang-orang kafir yang dibangkitkan dari kubur gitu ya. Saya tambahkan kafir. Orang-orang kafir yang dibangkitkan dari kubur. Karena kalau orang beriman nggak akan bilang aduh celaka ya. Baca doa bangun tidur. Tidur. Mana? Nah, baik ya. Nah, kemudian ini kan aslinya qalu itu mereka telah berkata kan Madi. Iya. Ya. Kan Madi ya. Iya. Pertanyaannya, apakah ini betul-betul Madi sudah terjadi atau sebetulnya ini adalah mudhari? Belum terjadi Dori Ustaz. karena belum ada karena belum hari ada. kiamat. Jangankan yang dibangkitkan dari kubur ya, alam barzah aja belum. Iya. Ya artinya maksudnya ini masih alam dunia kan ya. Iya. Berarti yang telah ini harus diganti ya. Menjadi apa? Mudhari. Akan. Mereka akan berkata kan jadinya. Iya. Bisa ini kan, bisa dirasakan bahwa orang belum dibangkitkan, tapi kenapa ini qalu? Oh, berarti ini fisiknya Madi, tapi berarti sebetulnya itu adalah untuk masa yang akan datang.
Jadi qalu mereka akan berkata. Tuh jadi akan ya. Kenapa bukan yaqulu? Nah, wallahu a'lam itu ya. Kalau yaqulu ya kelihatan mudhari'nya. Tapi kalau qalu ini seperti madi, bukan seperti madi, memang ini madi, tapi kan maknanya belum kejadian. Iya. Kalau qalu telah itu harus telah berkata, harus telah berkata. Nah, tapi ternyata ini berarti maknanya mudhari. Mudhari. Balaghah bukan ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian. Balaghah. Balaghah. Balaghahnya apa, Mak? Majaz. Majaz. Majaznya yang apa? Harus I'tibaru. dilewat. Ya, harus dilewat ini si madinya. Iya. Dilewati Iya. menjadi mudhari. Mudhari. Ya. Ini sudah ada balaghah ternyata. Makanya harus apa? Oh, ternyata itulah pentingnya kita baca tafsir biar apa? Biar rangkaian ceritanya ini jelas gitu kisahnya. Oh, Bisa jadi dipahami kalau ya? qalu, jadi kalau qalu itu maksudnya fi'il madhi belum terjadi, berarti itu adalah balaghah bagiannya majaz yang harus dilewati ya. Dilewati ya. Karena kan ini belum kejadian. Iya, iya. Belum terjadi, tapi seakan-akan seperti sudah terjadi gitu. Padahal Iya. Padahal ya akan nanti ya. Padahal akan. Dan oke. Ustaz, mau nanya juga, orang Ya. kafir itu kan dia disiksa terus sampai akhir Ya. sampai terus. Berarti dia bukan dia dari tempat tidurnya itu gitu. Dia Nah, memang di situ juga kita pasti akan menimbulkan kalau tempat tidur kan enak ya. iya, Nah, dari ternyata tidur gitu. di sini ditafsir memang ini tempat tidur, tapi atau sebelum ke tempat tidur nanti dulu ya. Ini baru qalu. Iya, iya. Nah, baru Iya, qalu ya. Nanti ya itu akan menjadi pertanyaan tentu. Kenapa ini kalau ini buat orang kafir, kok tempat tidur enak banget gitu kan gitu. Iya. Jadi sabar dulu ya, sabar dulu. Ya. Nah, baik. Itu majaz juga. Ya, kalau yang fi'il madi ini qalu ya. Yang fi'il madi qalu. Kemudian ya wailana ya. Ya wailana ini adalah suatu apa? Suatu pernyataan yang kalau wail itu kan neraka wail, celaka kan ya. Makanya ya wailana, aduh celakalah kami gitu. Aduh celakalah kami. Jadi itu satu statement gitu. Ya itu panggilannya kan Ustaz. Ya, jadi ya itu nida, ianya nida, wailana. Ya, wailana itu adalah munada. Munadanya betul. Okay. Walaupun ianya belum kita bahas secara khusus, tapi ini ya terdiri dari ya, itu ya-nya misah, lalu wailana, wail kecelakaan kami. Ya, kecelakaan kami atau kecelakaan milik kami. Akhirnya diterjemahkan, aduhai, wahai celakalah kami. Ini jadi 3 komponen, ada ya sebagai ada nida, ada wailun atau wailan, lalu ada na ya. Ini wail itu isim kan ya. Iya. Jadi wahai celaka, wahai kecelakaan kami, maksudnya ya kami celaka gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, baru dia ini ada setelah dia berkata, lalu berkatanya adalah ya wailana. Ekspresi kekagetan ya. Kemudian dia nanya lagi. Kan sudah tidur, maksudnya sudah apa di alam barzah, tiba-tiba dibangkitkan dengan sangkakala ya, tiupan sangkakala. Siapakah ba'atsana yang telah membangkitkan kami? Nah, ini nanya lagi nih. Siapakah yang membangkitkan kami ya? Siapakah yang telah membangkitkan kami? Siapakah yang telah membangkitkan lagi? Itu bahasa kan madi ya. Saya tulis dulu madinya. Siapakah yang telah membangkitkan kami? Ya. Yang telah membangkitkan kami. Oh, telahnya di sini. Telah. Yang telah membangkitkan kami. Ya. Dari mana bangkitnya? Mimma qadina, dari tempat tidur kami. Dari tempat tidur kami. Lagi-lagi ini telah ya. Bahasa itu telah madi, tapi kejadiannya sudah belum?
dibangkitkan? Belum. Belum ya. Belum. Belum. Nah, berarti ini juga ada apa? Ada balaghahnya. Telahnya dicoret, tapi nantinya menjadi memang telahnya telah, tapi itu belum kejadian gitu. Unik Iya, ini iya. memang. Baru dikasih kabar. Baru dikasih kabar sekarang bahwa nanti akan siapa yang udah membangkitkan kami gitu. Jadi sama-sama yang belum kejadian, tapi prosesnya sudah gitu. Unik ini Mas. Karena ini kan Dan lagi cerita, diingatkan. menceritakan yang akan terjadi. Ya. Terjadi. Mim markodina dari tempat tidur kami. Dari tempat tidur kami. Nah, barusan maksudnya apa ini tempat tidur kami? Apakah ini apa? Penginapan atau apa gitu ya? Hotel. Iya, Atau hotel? Ustaz. Itu kan Ustaz, penginapan. Balagoh lagi, Ustaz. Gimana? Balagoh lagi, Ya, Ustaz. jadi ini markot ini tempat tidur ya. Tempat tidur itu kira-kira apa? Jangan dimanai tidur beneran. Berarti apa? Iya. Itu sudah ada balago lagi ya. Lampu. Iya. Kira-kira balagonya majaz atau kinayah ini kalau tempat tidur? Kinayah. Kinayah ya, lebih ke kinayah ya, karena orang meninggal dianggap tidur. Jadi ini ada unsur kinayah ya di sini. Dianggap di apa? Ini kan dikinayakan dengan tempat tidur. Disamakan tempat tidur. Makan. Pertanyaannya, kalau ini tidur kan gini. Kalau dia tidur, apakah mereka nggak disiksa kan gitu? Iya, benar. Nggak disiksa. Kan kalau tidur seakan-akan nyenyak gitu. Iya. Makanya kaget. Nah, tapi di sini kalau ditafsir itu ya, ini tidak berarti menolak adanya siksaan di dalam kubur mereka. Ya. Karena subhanallah. Sitiwang, kota baru. Sitiwang, Ya, ini tidak berarti bahwa kota baru. ini tidak ada siksa. Ini ada siksa tetap. Cuman saking siksa di alam kubur kan, alam barzah kan dahsyat. Siksa di alam kubur. Iya. Ternyata kalau di alam di akhirat Lebih parah nanti lagi. lebih parah lagi. Sehingga itu aja sakitnya sudah kerasa, tiba-tiba ini ada lagi episode selanjutnya gitu. Baru DP-nya ini Ustadz. Nah, seperti baru DP, baru Panjarnya. panjarnya. Panjar. Sehingga mereka ya terkaget-kaget. Ini aja di alam barzah aja sudah disiksanya sedemikian keras. Oh, ternyata belum ada episode yang baru gitu. Yaitu episode di akhirat. Yang pada sore pagi petang diperlihatkan tempat mereka nanti kan. Ya, ketika di alam barzah ya sudah sudah diperlihatkan kan. Tempatnya di mana gitu, surga atau neraka. Nah, otomatis ya sudah kelihatan bagaimana dahsyatnya. Ya, dahsyatnya nanti di neraka itu ya. Nah, jadi walaupun ini tempat tidur, itu bahasa ini aja, itu bahasa balaghah ternyata ya. Iya. Jadi tempat tidur itu markodina, mim markodina dari tempat tidur kami. Itu itu bahasa balaghah ya. Bahasa balaghah. Ya, kan Ustadz. Ya. Ada yang mau bertanya? Ini siapa, Ibu Imas? Iya. Silakan. Kan memang orang yang sedang di alam kubur itu ada yang mendapat kenikmatan setiap hari diperlihatkan, ada juga yang mendapat siksa yang setiap hari juga diperlihatkan. Nah, orang-orang yang kafir itu berharap jangan dulu hari kiamat gitu. Sedangkan kalau orang yang takwa itu mengharapkan segera hari kiamat supaya mendapatkan balasan dari Allah berupa surga. Iya. Terima kasih Bu Imas. Jadi bahwa memang dia sendiri ketika dianggap ini tempat tidur ini tetap mendapatkan mendapatkan siksa, dan mereka karena tahu di akhir hari kebangkitan nanti itu mereka masuk neraka, siksanya dahsyat, mereka tidak mau ya. Mereka tidak mau masuk ke neraka itu gitu. Sehingga begitu kejadian ada hari kebangkitan ini, ba'atsana, mereka kaget.
Ya, karena sudah pasti azabnya jauh lebih pedih dibanding ketika di tempat tidur ini, markod ini, gitu, markodun ini. Dan ini juga markodina itu coba bukan alam kubur gitu ya, bahasanya bukan kuburan kami, bukan ya? Min kobrina misalnya. Allah dalam ayat ini tidak menulis min kobrina, tidak. Kan kalau bahasanya apa adanya kan kubur nih, dari kubur kami kan gitu ya. Min kobrina, tidak min kobrina, ya. Tidak tempat kubur, bukan dari kubur kami gitu, bukan. Tapi di sini Allah memilih kata mim markodina dari tempat tidur kami. Ya, jadi yang yang beriman kalau di alam barzahnya kan sudah mendapat apa? Sudah mendapat ini, ya artinya sudah ada fasilitas lagi. Jadi tidur. Tapi ini si orang kafir tidur, cuma tidurnya ya dalam posisi tidak enak. Mimpi terus, mimpi buruk. Mimpi buruk yang ya yang istilahnya nggak sangat tidak nyaman. Iya. Nah ini sampai sini ini ini sudah ada apa nih? Ada wakaf ya. Karena itulah statementnya. Jadi qalu ya wailana mambathana mim markodina. Di sini man siapakah? Bathana yang telah membangkitkan kami mim markodina dari tempat tidur kami. Kalau markod itu kan tunggal ya. Iya. Jadi markodun itu isim mufrad. Jadi satu tempat tidur kami gitu. Dari satu tempat tidur kami. Tempat tidurnya ditunggalkan oleh Allah, dijadikan bentuk tunggal. Tunggal. Ya. Karena itu maksudnya kan alam apa? Alam barzah ya. Alam barzah. Nanya apa tuh, Ustaz? Gimana Bu Mursida? Nanya bukan jamaknya ya. Markod ini tunggal ya. Yang nanya itu yang apa? Kembali ke yang itu apa? Kembali kemana? Nah, kalau naknya itu kami. Kembali orang kafir tadi, orang ya, yang ke dalam orang kubur. kafir tadi. Jadi Orang ininya kubur. markodnya tunggal, tapi naknya banyak. Nah, berarti markod itu satu alam lah gitu kan, bisa dimana bahwa itu satu alam. Alamnya alam apa? Ya. Alam kubur. Alam kubur. barzah. Fisiknya di kuburan, ruhnya di alam barzah. Jadi satu alam kan ya, makanya ini tunggal. Markodun. Ya. Nah itu kembali orang yang berkata kalau tadi. nanya karena yang bilangnya mereka banyak ya itu nah. Jadi ini masih nyambung dengan bahasana ya. Ya wailana itu konsisten domirnya ya. Ya kolu dia. Ya dari kolu. Jadi mutakalim kalau kata santri mutakalim ma'al ghair. Jadi yang bicaranya banyak gitu. Intinya mah kami, kalau kami kan banyak ya. Banyak. Bisa dipahami sampai sini. Nah, itulah ada man. Man ya, man itu yang nanya ya. Dalam mansub. Man bahasana. Man itu kan istiham apa isim istifham ya Ustaz ya? Iya. Bukan isim mausul kan? Bukan, ini mannya man kata tanya, istifham. Kata tanya isim istifham, oke. Ya. Nah, kira-kira man ini jadi apa jabatannya? Mubtada. Ya, kalau ada isim, ini awal kalimat, jadi man itu jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada. Ya. Karena kan ya wailana sudah kalimat tersendiri, ya wailana. Nah, man itu berarti jadi kalimat baru. Munada. Ya, munada dia. Ya, ya wailananya jadi munada, tapi kalau mannya itu isim mubtada. Ya, isim istifham jadi awal kalimat sebagai mubtada. Ya. Ba'atna min markodina itu adalah khobar mubtada ya. Ba'athana berarti khobar. Khobar ya. Kalau min markodina jar majrur. Sambungan ya. kayak muta'alliq. Muta'alliq ke ini ke ba'athana ya. Iya. Berarti ini adalah jumlah ismiyah ya. Ya jumlah ismiyah, korek ya. Man siapakah? Nah, jadi nanya, tapi kategorinya adalah isim. Man itu istifham itu. Iya. Man itu isim, sehingga kalau isim berarti dia mubtada. Loh kenapa nggak kelihatan marfunya? Nah, ini mah sudah fix.
Karena Fix. takdir Dia apa? Man itu istilahnya apa? Mabni. mabni ya. Mabni itu ya man, tetap man. Mau gimana pun lihat coupling i'robnya, ya dia tetap adalah man ya. Man. Mabni. Bukan jadi mun gitu atau jadi munu gitu Fi enggak. mahali Atau fi manu mahali ya. ya Ustaz. Ini fi mahali rofin kalau kata Santi. Iya, Fi fi mahali mahali rofin pada Iya. posisi coupling Marfu. apa? Marfu. Marfu. Ya. Rofa Iya. atau marfu. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi mereka berkata, orang kafir berkata, aduhai ya wailana, aduhai celakalah kami. Itu satu statement. Lalu man siapakah? Ba'athana yang telah membangkitkan kami, mimar kodina dari tempat tidur kami. Ustaz ada pertanyaan satu Ustaz untuk menekankan tadi ini kan qalu itu kan fi'il madi. Ya. Ya. Ba'atsana itu kan juga fi'il Madi. madi kan tapi Ya. tapi kan tidak dipakai setelahnya karena dia belum terjadi ya. Bisa itu ya masalahnya. Di sini kan artinya kan mereka berkata, wahai celakalah kami. Tadi kan mereka telah berkata nggak ada kayak begitu kan? Ya, kalau di terjemahan, kalau qalu nggak disebutin mereka telah berkata, enggak ya? Iya, enggak. Maksudnya pertanyaan saya itu karena tidak dipakai telah karena ini kan belum terjadi itu, tapi fisiknya artinya ada. Ya, fisiknya madi kalau qalu, tapi belum terjadi makanya diterjemahkannya mereka berkata aja. Iya, itu jadi itu ya. Jadi di sisi lain ada nggak qalu itu yang benar-benar sudah terjadi dipakai kata telah nggak? Ya, itu harus dilihat ayat lain nanti. Qalu seperti qalu subhanaka. Qalu subhanaka la ilma lana. Itu kan